selamat datang di kanal edukasi kami kelompok 1. Pada literasi kali ini, kita akan melakukan deployment sebuah access point dengan mengimplementasikan konfigurasi network address translation dan DHCP server pada interface bridge di router OS. Tunggu. Sebelum lanjut ke video kami, sebaiknya kita kenalan dulu. Maka tak kenal, maka tak sayang. Kenalin nih anggota kelompok kami. Nah, tadi kan udah masuk ke video perkenalan ya. Mari kita masuk ke videonya ya. Aduh, kamu itu terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa pusing loh mendengarkannya. Ini kan terminologi teknis yang presisi, biar kelihatan profesional dan cerdas. Intinya gini teman-teman. Kan internet di rumah cuma satu, tapi yang memakai itu satu RT. Internet jadi lambat, gonta-ganti password, ribet kan? Nah, ya juga sih. Oke lah, to the point aja. Hari ini kita mau ngajarin cara bikin hotspot dan jaringan wifi sendiri. Nah, gitu kan asik. Jadi, kita mau ubah internet dari ISP atau yang biasa kita sebut Internet Service Provider. Atau dalam bahasa Indonesia disebut penyedia layanan internet. Biar bisa jadi wifi, kita bisa atur sendiri nama dan passwordnya. Keren gak? Keren banget dong. Dan untuk misi mulia ini, kita dibantu oleh kru kita yang ada di belakang layar. Say hi. Dan ini dia alat tempur kita. Untuk alat yang pertama adalah mikrotik. Mikrotik adalah perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network atau jaringan, pengendali, serta pengatur lalu lintas antar jaringan komputer. Lalu ada router. Permas. Minta tolong. Ini dia. Router ini bertugasnya untuk nyebarin sinyal cinta. Sinyal wifi maksudnya. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, termasuk jaringan lokalan ke internet. Router bekerja dengan meneruskan paket data antar jaringan, memastikan data mencapai tujuan yang tepat, dan mengelola lalu lintas jaringan. Lalu yang terakhir kita membutuhkan kabelan atau biasa yang disebut dengan kabel jaringan area lokal. Adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan lokal seperti komputer, printer, serta router. Kabel ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut saling terkoneksi dan bertukar data. Betul, tutorial ini adalah bagian dari tugas mata kuliah jaringan komputer kami. Jadi dijamin langkah-langkahnya benar dan teruji. Udah jelas kan? Pokoknya gampang, seru, dan anti ribet. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yuk, kita langsung saja melakukannya. Oke teman-teman, karena semua alatnya sudah siap, sekarang kita langsung saja ke bagian setting mikrotiknya. Mas Hafiz, apa nih langkah pertama yang harus kita lakuin? Langkah pertama, buka Winbox. Lalu di tab Naik Boards itu akan muncul mikrotik kita. Cukup klik MAC address-nya, lalu tekan connect. Untuk login default usernya admin dan passwordnya dikosongkan saja. Nah, kita sudah di dalam Winbox-nya nih. Sekarang gimana caranya biar mikrotik ini bisa dapat koneksi internet dari modem? Gampang, kita minta IP otomatis dari sumber internet. Caranya, klik menu IP, lalu pilih DHCP client. Klik tanda plus, lalu di jendela baru, pastikan interface-nya adalah Ether 1, port yang nyambung ke modem. Klik apply dan OK. Oh, jadi kalau statusnya sudah bound, itu artinya mikrotik kita sudah dapat IP dan connect ke internet ya mas? Betul, mikrotik sudah online. Oke, mikrotik sudah online. Biar nanti klien yang terhubung bisa browsing, kita perlu setting DNS kan? Wajib itu. Masuk lagi ke menu IP, lalu pilih DNS. Di kolom server, kita pakai DNS public dari Google saja, yaitu 8.8.8.8.
Dan kita tambahkan juga 8.8.4.4. Nah, jangan lupa centang allow request ya, biar klien juga bisa pakai DNS ini. Klik apply lalu oke. Nah, ini dia nih bagian yang katanya paling penting. NAT, fungsinya apa sih? Simpelnya, NAT ini yang menerjemahkan alamat IP lokal kita biar bisa dikenal di internet. Tanpa ini, klien di bawah Mikrotik nggak akan bisa online. Cara mengaturnya, masuk ke IP, lalu pilih firewall, pilih tab NAT, dan klik tambah. Kita ke tab action dulu. Ubah actionnya dari accept menjadi masquerade. Habis itu, balik ke tab general, pastikan C-nya search NAT, dan out interface atau jalur keluarnya adalah header 1. Lalu klik apply, oke, dan beres. Sip, NAT sudah selesai kita setting. Apakah ada cara buat mastiin kalau Mikrotik kita beneran udah punya jalur ke internet? Ada dong, klik aja di IP, kemudian pilih root. Kalau kamu lihat ada baris dengan tujuan 0.0.0.0/0, itu artinya semua lalu lintas internet sudah aman. Mantap. Koneksi keluar sudah beres. Sekarang kita siapkan jaringan untuk kabelan dan juga wifi-nya. Tepat, kita atur addresses untuk masing-masing jaringan. Masuk ke IP, kemudian pilih addresses. Kita tambah 2 IP di sini. Pertama untuk interface header 2, di jendela new address. Masukkan 192.168.22.1/24. Klik apply, lalu oke. Dan untuk wifi-nya, kita tambahkan IP address lagi. Masukkan 192.168.21.1/24 untuk interface 91. Kemudian klik apply lalu oke. Nah, alamat IP untuk wifi sudah ada. Sekarang kita nyalakan pemancarnya dan kasih nama biar muncul di HP. Gampang itu mah. Buka menu wireless, klik bulan 1, lalu klik tanda centang biru untuk mengaktifkan. Kalau sudah aktif, double klik lagi di tab wireless, ubah modenya menjadi AP bridge, lalu ubah SSID jadi nama wifi yang kamu mau, misalnya kelompok 1. Kemudian klik apply lalu oke. Nah, biar wifi kita nggak sembarangan dipakai orang dan lebih keren, gimana kalau kita kasih halaman login? Ide bagus tuh. Kita bisa pakai fitur hotspot. Caranya masuk ke IP, kemudian pilih hotspot, lalu klik hotspot setup. Pilih interface-nya WLAN 1. Setelah itu tinggal klik next saja, terus sampai ketemu halaman create local hotspot user. Nah, di sini nih kita isi username dan password yang nanti akan dipakai buat login kan? Betul itu Mas Haji. Isi username dan passwordnya, lalu klik next sampai selesai. Sekarang wifi sudah punya portal login. Nah, untuk wifi-nya kan sudah aman. Terakhir nih, buat orang yang mau nyambungin kabelan, gimana sih caranya biar langsung dapat IP? Itu tugasnya DHCP server. Prosesnya hampir sama kayak hotspot tadi. Pilih IP, kemudian masuk ke DHCP server, klik DHCP setup, pilih interface-nya terdua, dan setelah itu tinggal klik next sampai finish. Super gampang. Oke, semua setting di Winbox sudah selesai. Sekarang saatnya pembuktian nih. Kita coba sambungkan HP ke WiFi yang baru kita buat. Betul. Ambil HP kalian, buka pengaturan WiFi dan cari SSID nama kelompok 1. Setelah terkonek, harusnya otomatis muncul halaman login. Nah, ini dia nih halamannya sudah muncul. Sekarang kita masukkan username dan password yang tadi kita buat, klik login, dan berhasil. Untuk memastikan internetnya benar-benar berjalan, coba buka browser dan akses sebuah website. Misalnya seperti Google. Kalau terbuka, berarti konfigurasi kita sukses besar.
Oke teman-teman, jadi begitu caranya bikin hotspot sendiri dengan mikrotik. Sekarang kalian sudah bisa jadi bos wifi rumahan. Tinggal pilih tetangga kalian mau wifi, login dulu bos. Jika kalian berpikir video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, like dulu, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekian dari kami kelompok 1. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye bye. Belum tak pilih goblok. Di rumah atau kantor? Di rumah. Bikin juga bisa. Pasca belajar. Oh, no, mulai guyu. Tahu kita